Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya serta kenikmatannya sehingga kita sampai detik ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita turunkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua, syarat Islam yang mulia yang bawa rahmat bagi seluruh alam. Apabila seorang hamba mengamalkan syarat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini banyak dari kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, terutama di dalam masalah muamalah, di mana kita dapati banyak dari kaum muslimin yang saling menjatuhkan atau merendahkan saudaranya, atau bahkan mencaci makinya, atau bahkan membongkar aib-aibnya, atau bahkan sampai memprovokasi ingin melakukan penyerangan kepada saudaranya saum muslim. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam dengan pengharaman yang keras. Karena Islam adalah agama yang mempersatukan dan persaudarakan saum muslim. Dan ini harus selalu kita ingat, bahwasanya sang muslim adalah bersaudara. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sungguhnya sang muslim adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Makanya harus kita ingat bahwasanya sang muslim adalah bersaudara. Dan kita tahu bagaimana hakikat persaudaraan, yaitu kita saling mencintai dan menyayangi di antara kita, saling menghormati dan menjaga kehormatan kita. Sesama muslim tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek.
tidak saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merendahkan suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, atas kelompok wanita merendahkan wanita yang lainnya, dan janganlah kalian saling mencela, dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang buruk, maka sesungguhnya seburuk-buruk gelar adalah kefasikan setelah keimanan. Maka tidak boleh kita merendahkan saudara kita, mengejek mereka, atau berikan mereka dengan gelar-gelar yang buruk, di mana sebagian kita banyak yang masih berikan gelar buruk pada saudaranya dengan ucapan-ucapan yang buruk, menuduh dengan ucapan kecebong atau kampret dan yang lainnya. Dan ini kita dapati bahkan dari tokoh-tokoh Islam, memberikan lakop-lakop yang buruk kepada saudaranya, atau dengan istilah kadrun yang sekarang. Dan ini semua adalah gelar-gelar yang buruk yang tidak boleh kita berikan pada saudara kita. Atau di antara kita merendahkan, membongkar aib saudaranya, padahal membongkar aib saudara kita se-muslim ini termasuk di antara ghibah, dan ghibah adalah termasuk dari dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakul lahmi akhi maitan fakarihtumu. Dan janganlah kalian saling menggibahi atau membicarakan aib saudara kalian. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, la khilafa anal ghibata minal kabair. Tidak ada khilaf bahwa ghibah termasuk dari dosa besar. Itu ghibah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, dzikruka akhaka bima yukrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Kemudian ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa in kana ma aqulu fi haqq? Bagaimana yang aku katakan itu benar ada padanya? Maka kata Rasulullah SAW, in kana ma taqulu fi haqq faqad iktabta, wa in kana ma taqulu laysa fi akhika faqad bahatta. Andaikan apa yang engkau ucapkan itu benar ada pada saudaramu, itulah ghibah. Akan tapi apabila yang kamu katakan tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah memfitnahnya. Dan termasuk di antara perkara ghibah adalah bongkar aib saudara kita se-muslim. Dan ini termasuk dari dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga As-Sahihah dari Abil Bara bin Azib, di mana Rasulullah SAW bersabda, ar-riba 72 baba wa adnaha ityanu rajul ummah wa arba riba istitalatu rajul fi 'irdi akhi. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 72 pintu, dan yang paling parahnya atau yang paling rendahnya adnaha adalah seorang yang menggauli ibunya, berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling parahnya adalah seorang yang merusak kehormatan saudaranya. Maka ini menunjukkan bahwasanya merusak kehormatan saudara kita se-muslim adalah termasuk dari perkara dosa besar. Bahkan lebih besar dosanya daripada seorang berzina dengan ibunya, na'udzubillah. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka seharusnya kita menjaga lisan kita dari menjelekkan saudara kita, atau membongkar aib saudara kita, atau bahkan melecehkan saudara kita. Karena itu termasuk dari dosa besar yang kita akan pertanggungjawabkannya di hari kiamat nanti. Bahkan sebagian kita ada yang sampai memprovokasi, na'udzubillah,
ya sampai memprovokasi untuk membenci saudaranya, maka ini terancam dengan dia diancam tidak masuk dalam surga, karena dia termasuk dari orang-orang yang mengadu domba atau menyebarkan kejelekan dan kecintaan kepada kejelekan tersebut. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya, apabila kita menjelekkan saudara kita, ini sama saja kita mengadu domba mereka agar mereka membenci saudara kita sama muslim. Maka orang yang selalu mengadu domba terancam untuk tidak masuk dalam surga, na'udzubillah. Maka dari sini kita mengetahui pentingnya kita menjaga lisan, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buat kita terhalangi untuk masuk surga. Termasuk diantaranya adalah untuk tidak menjelekkan saudara kita atau mencaci maki mereka atau membongkar aibnya atau bahkan sampai memprovokasinya. Bahkan kita dapati sebagian mereka memprovokasi agar melakukan penyerangan terhadap saudara Islam muslim, terhadap ormas Islam yang lainnya. Ya, padahal membunuh seorang muslim di dalam Islam inilah perkara dosa besar. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang bunuh satu orang mukmin saja secara sengaja, maka baginya jahannam, dia kekal di dalamnya, dan Allah murka atas dia, dan Allah laknat dia, dan Allah persiapkan baginya azab yang besar. Ini bunuh satu orang mukmin, maka ancamannya dia kekal di dalamnya, dipersiapkan jahannam dan kekal di dalamnya, dan Allah murka atas dia, dan Allah laknat dia, na'udzubillah. Dan baginya dipersiapkan azab yang besar. Dan bahkan apabila kita ketika ingin bunuh saudara kita sama muslim, akan tapi kita yang terbunuh, kita pun terancam untuk masuk dalam neraka, karena kita juga ingin bunuh saudara kita sama muslim. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Bakr Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil maqtul fin nar. Qila man ya Rasulullah hadzal qatil fa bal maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, ini jelas yang membunuh masuk neraka, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Maka kata Rasulullah SAW, karena dia juga ingin bunuh saudaranya sama muslim. Maka ini diingat, ya, di mana kita dapati banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Banyak dari kita bermudah-mudahan untuk melakukan pertempuran, peperangan dengan sama muslim. Ya, bahkan antara ormas Islam pun ingin saling membunuh di antara mereka, na'udzubillah. Atau yang terjadi sekarang seperti klub bola dan yang lainnya, ini karena ketidakfahaman tentang syariat Islam. Maka hendaklah kita menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini, di mana Islam adalah agama yang persatukan, bahkan persaudarakan kaum muslimin. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW, sebelum Islam datang ke Madinah, di Madinah ada suku Aus dan Khazraj, di mana mereka saling berperang, saling membunuh di antara mereka. Dan ketika Islam masuk ke tengah-tengah mereka, maka mereka saling bersatu, saling bersaudara, saling mencintai di antara mereka, dan hilang semua kebencian. Hal ini sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 103, di mana Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, yaitu ketika kalian saling bermusuhan dan Allah satukan hati-hati kalian dengan nikmat Allah, kalian menjadi bersaudara. Masya Allah, ini kita dapati dalam ayat ini bahwasanya Islam mempersatukan dan mempersaudarakan.
yang tadinya saling membenci, saling membunuh satu sama lain, ketika mereka mengetahui Islam, mengenal Islam, maka mereka hilangkan kebencian, bahkan mereka saling bersaudara dan saling mencintai di antara mereka. Maka inilah Islam yang seharusnya mempersatukan. Kenapa kita malah makin belajar Islam makin senang untuk ribut di antara kita, atau makin senang saling membenci di antara kita? Ini ada kesalahan di dalam pemahaman Islam kita. Kalau kita lihat para ulama kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka berbeda madhab, tapi mereka tidak saling membenci di antara mereka. Bahkan mereka saling mencintai dan menghormati di antara mereka. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Zahabi dalam Siyar An-Nubala, wallahi inni la da'ullaha fi salati mundu 40 sana, Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Demi Allah, aku senantiasa berdoa kepada Allah di dalam salatku selama 40 tahun. Aku berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita dapati kecintaan dan penghormatan Imam Ahmad kepada Al-Imam Syafi'i, di mana kita ketahui mereka berbeda pendapat, tapi mereka tidak saling ribut, mereka tidak saling menjatuhkan, bahkan mereka saling mencintai. Bahkan saking mencintainya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad sampai mendoakannya selama 40 tahun dalam salatnya. Ini menunjukkan kecintaan dan penghormatan yang sangat besar dari Imam Ahmad kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada sahabatnya Yunus As-Sadafi, yang harus selalu kita contoh dari para ulama kita. Dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, di mana Yunus As-Sadafi mengatakan, ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi mas'alah thumma tafarraqna wa talaqaina fa akhadha bi yadi fa qala ya Aba Musa imna'una in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwana. Aku pernah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i dalam satu masalah, kemudian kami berpisah dan bertemu kembali. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan, wahai Abu Musa, apakah perbedaan kita ini menghalangi kita dari persaudaraan? Fama ra'aitu aqal min, aku tidak melihat orang lebih berakal daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ini yang difahami oleh para ulama kita. Jangan sampai perbedaan kita ini menghalangi kita dari persaudaraan. Hendaklah kita tetap menjaga persaudaraan kita, jaga adab kita kepada saudara kita, tidak menjatuhkan mereka, tidak merendahkan mereka, tidak membongkar aib mereka, atau tidak membenci mereka. Tetap kita mencintai mereka. Adapun apabila ada perbedaan pendapat, maka janganlah sampai itu menghalangi kita dari persaudaraan. Jangan sampai menyebabkan kebencian di antara kita atau saling menjatuhkan di antara kita. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita berusaha untuk menjaga ukhuwatul islamiyah di antara kita, persaudaraan dengan sama muslim, dan menjaga kecintaan di antara kita. Adapun apabila ada perbedaan di antara kita, maka hendaklah kita mengedepankan saling menasihati di antara kita dengan penuh kecintaan dan rasa penghormatan di antara kita. Sebagaimana ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan nasihat dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara tidak menjatuhkan. Dan nasihat dilakukan secara asal adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak kita bongkar aib saudara kita di depan umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukilkan dalam Hilyatul Awliya,
di mana Imam Syafi'i mengatakan man wa'adha akhahu sirran faqad wa'adhahu wa zana. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah menasihatinya dan memperindahnya. Maka ini secara asal nasihat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana juga dikatakan oleh Fudail bin Iyad, nukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan al-mu'min yastur wa yansah wal fajir yahtik wa yu'ayyir. Seorang muslim, seorang mukmin adalah yang menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Dan seorang fajir, orang yang banyak dosa, adalah orang yang senang membongkar aib saudaranya dan merendahkannya. Ini sifat seorang mukmin kepada saudaranya. Dia senantiasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Nasihati tidak dengan cara terang-terangan secara asal. Nasihati dengan penuh kecintaan dan penghormatan kepada saudara kita. Dan kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita agar saudara kita kembali kebenaran, bukan ingin menjatuhkan atau bukan karena kita membenci saudara kita. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh kita semua, sama muslim. Kita berusaha untuk menjaga persaudaraan di antara kita, jangan sampai kita terpecah di karena perbedaan-perbedaan, kan tapi kita saling menghormati, saling menghargai dan mencintai di antara kita, dan menjaga persaudaraan sama muslim yang mana ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk dari pokok ajaran Islam, yaitu mempersatukan sama muslim dan menjaga kehormatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan iman takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.